Selamat sore, Pak Mareli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haryara Stefano dengan NPM 2214071059. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang sistem pelumasan mobil dan motor. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Mareli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dari sistem pelumasan mobil dan juga motor. Mungkin untuk PPT saya, agak sedikit sama, Pak, untuk mobil dan motor dikarenakan memang, menurut saya juga tidak terlalu banyak perbedaan antara mobil dan motor jika, merujuk kepada sistem pelumasannya. Baik, Pak, saya mulai saja untuk, sistem pelumasan mobil dahulu yang pertama. Ya, pengertian. Sistem pelumasan adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Jadi, pelumas ini bisa dibilang seperti sabun agar dapat mengurangi gaya gesek yang berlebihan untuk menjaga suatu komponen itu tidak terkikis dengan sangat parah. Lanjut, pelumasan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Cairan minyak lumas merupakan salah satu dari 4 fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu dan tekanan tetap. Dari 4 fase benda tersebut adalah zat cair, padat, gas, dan massa jenis. Cairan termasuk golongan fluida yang mana disebut zat cair. Di dalam hukum aliran viskos, geseran dalam viskositas fluida adalah konstan sehubungan dengan gesekannya. Lanjut. Manfaat dan tujuan. Nah, manfaat dan tujuan dari oli itu sendiri ada, yaitu fungsi sistem pelumasan adalah untuk menurunkan atau mengurangi terjadinya keausan antara bagian-bagian yang saling bergesekan. Keausan yang dimaksud di sini itu artinya mengurangi terkikisnya komponen-komponen itu agar umurnya bisa panjang gitu. Jadi dia tidak cepat rusak. Sehingga dapat meningkatkan output tenaga dan long lifetime dari mesin. Bila mesin pelumasannya kurang baik, maka dapat mengakibatkan keausan dan kerusakan pada mesin. Ya, jika kurang baik pelumasan pada suatu mesin, mesin itu akan cepat rusak atau dia komponen-komponennya cepat diganti dikarenakan komponen itu tuh sudah mulai terkikis dan tidak presisi lagi gitu. Sistem pelumasan ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan, antara lain A. Mengurangi gesekan serta mencegah keausan dan panas dengan cara yaitu oli membentuk suatu lapisan tipis atau oil film untuk mencegah kontak langsung permukaan logam dengan logam. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, mencegah keausan dan panas. Nah, panas di sini itu banyak juga zaman sekarang oli-oli yang sudah membantu untuk mendinginkan mesin menggunakan oli itu sendiri. Jadi ya olinya sudah bisa dikatakan udah oli modern gitu loh. B. Sebagai media pendingin, yaitu dengan menyerap panas dari bagian-bagian yang mendapat pelumasan dan kemudian membawa serta memindahkannya pada sistem pendingin. C. Sebagai bahan pembersih, yaitu dengan mengeluarkan kotoran bagian-bagian mesin. Nah, kotoran yang dimaksud di sini itu kotoran-kotoran kecil seperti sisa-sisa gesekan antara logam ke logam. Jadi logam ke logam pun juga menghasilkan kotoran berupa serbuk-serbuk yang sangat kecil sekali, yaitu berbentuk logam juga. D. Mencegah karat pada bagian mesin. Nah, di sini juga oli itu berfungsi sangat bagus untuk mencegah karat agar komponen-komponen juga tahan lama dan bisa dipakai dengan lama. E. Mencegah terjadinya kebocoran gas hasil pembakaran. F. Sebagai perantara oksidasi. Lanjut kita ke sistem pelumasan motor. Nah, ini dia. Kenapa pergantian oli perlu? 1. Oli mesin mempunyai batas waktu pemakaian ya. Untuk oli itu sendiri juga memiliki batas waktu yang berbeda-beda tentunya. Bisa saja kita ratakan untuk misal seperti 2 bulan atau 3 bulan sekali perlu mengganti oli. Karena itu waktu yang sudah sangat baik untuk menjaga kesehatan mesin kita. 2. Kualitas oli menurun lama-kelamaan. Nah, jika kita terus mempertahankan oli yang lama kita pakai terus-menerus, itu juga menurunkan kualitas olinya. Dengan catatan
oli yang turun juga, oli yang kualitasnya menurun itu juga dapat seperti malah membuat kotoran makin banyak di dalam mesin kita. 3. Semakin lama kotoran di oli akan semakin banyak. 4. Memperpendek umur mesin. Manfaat tujuan sama seperti yang di PowerPoint untuk mobil tadi. Dampak salah oli, kekentalan terlalu tinggi. Ya, jika kita salah memilih oli dengan kekentalan terlalu tinggi, sirkulasi oli tidak lancar pada celah sempit di dalam mesin ya. Jadi oli ini bekerja juga untuk celah-celah yang sangat sempit di dalam bagian-bagian mesin untuk mengurangi gaya gesekan tadi. Nah, jika kekentalan terlalu tinggi, ini akan menyulitkan si oli masuk ke dalam celah-celah yang terlalu kecil untuk digapai gitu. Kekentalan terlalu rendah, oli mudah menguap. Nah, di sini juga kita tidak bisa memilih oli itu yang kekentalannya terlalu rendah karena gampang menguap. Jika menguap itu bahkan membuat oli cepat habis dan kita akan mengisinya terus-menerus gitu. 3. Jas OMB dipakai motor sport. Motor seperti tidak berkaya. Jika kita menggunakan oli untuk motor sport itu juga ada oli khusus mungkin. Kenapa dia oli khusus? Karena dia mesinnya itu tuh berbeda dengan motor-motor kebanyakan yang kita pakai keseharian kita ya. Jadi dia perlu oli khusus yang bisa menunjang motor itu agar dia dapat bertenaga dengan selayaknya. Nah, saya akan mungkin untuk membantu PowerPoint saya menyediakan video dari YouTube Pak untuk saya terangkan. Sebentar saya share screen. Nah ini. Jadi ini videonya dari YouTube channel Giri Wayu Pambudi. Terima kasih sudah membuatkan video ini untuk pembelajaran kita semua. Baik Pak, saya akan menjelaskan dari video beliau agar kita dapat memahami lebih dalam bagaimana sih sistem pelumasan pada kendaraan itu. Saya mulai Pak. Ya, di sini kita lihat dulu oli sudah dimasukkan ke dalam bagian mesin. Lalu di sini terdapat indikator-indikator yang sangat penting kita ketahui bersama, yaitu seperti ini. Yang pertama itu engine atau mesin, yang kedua itu aki, yang ketiga itu pelumasan atau oli yang bersirkulasi di dalam mesin kita. Nah, ini adalah tempat tujuan di mana oli itu diperlukan, di mana dia membanjiri sekitaran area yang bergesekan di dalam piston-piston mesin pada mobil. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa inilah komponen-komponen yang mungkin bergesekan dan perlunya diberikan oli di dalam mesin. Seperti ini. Nah, oli yang saya bilang dengan kekentalan tinggi tadi itu seperti di sini contohnya. Nah, ini adalah sebuah ruang yang sangat sempit sekali untuk kekentalan yang sangat tinggi. Maka dari itu kita tidak boleh salah memilih kekentalan untuk menggunakan oli pada mesin kita. Karena di sini juga kita perlu melumasi oli karena di sini juga adalah suatu daerah pergesekan. Nah, ini contohnya jika dia sudah mulai haus atau dia sudah mulai lama, nah ini perlu kita waspada yang seperti ini. Hmm.
Nah, di sini di dalam mesin itu juga ada tempat di mana namanya itu tuh carter oil atau oil pan yang berfungsi untuk menampung oli pelumas pada mesin. Jadi pun di dalam mesin itu juga ada tempat khusus untuk menampung oli itu ya. Nah, di sini juga kita perlu mengetahui ya di apa ada namanya alat ukur untuk oli. Nah, di sini gunanya apa? Nah, gunanya itu untuk kita mengetahui seberapa sisa berapa banyak lagi oli kita. Nah, ukuran yang tepat itu adalah ketika dia oli berada di bawah F. Ini F artinya fuel, L artinya low. Nah, ketika kita sudah menemukan posisi di oli kita seperti ini, kita wajib untuk mengisinya kembali. Dan kita juga tidak boleh mengisinya terlalu penuh dikarenakan nanti menyebabkan pembakaran tidak sempurna pada ruang bakar dan tidak menghasilkan pembakaran yang kurang sempurna. Nah, kalau kita isi sangat kurang, kemungkinan besar mungkin nanti saat sirkulasi itu kan olinya berputar di dalam mesin itu saja. Nah, adanya ketika olinya kurang, adanya nanti komponen-komponen yang mungkin tidak mendapatkan oli secara merata seperti itu. Nah, kita masuk ke cara kerja sistem pelumasan. Oke, yang pertama di sini seperti kita lihat, ketika kita menstartkan mobil atau starter, nah, kita akan melihat indikator-indikator tadi aman, mati. Yang berarti kalau semua indikator ketika kita hidupkan mobil dan dia mati itu berarti tandanya aman. Tidak ada kendala di bagian-bagian itu. Nah, di sini ada yang namanya oil pump ketika kita menyalakan mobil itu yang berfungsi untuk menyedot oli dan bergerak untuk menyebarkan oli kepada komponen-komponen yang perlu diberi oil. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelum dia dihisap oleh oil pump, di sini juga ada komponen saringan yang untuk menyaring tidak masuknya komponen-komponen seperti kotoran-kotoran yang cukup lumayan besar yang dapat mengganggu dari oil pump itu sendiri. Jadi dibutuhkan komponen seperti saringan ini. Namanya oil strainer, berfungsi menyaring oil pelumas dari partikel asing agar tidak terhisap masuk ke dalam pompa. Nah, di sini juga dia akan masuk ke dalam tabung utama kita. Nah, di sini juga dia ada saringan juga. Jadi saringannya itu ada dua. Yang pertama itu saringan untuk masuk ke dalam pompa, yang kedua itu saringan untuk kemudian disebarkan. Nah, ini adalah anti drain valve berfungsi mencegah turun kembali oil pan saat mesin berhenti berputar. Nah, jadi ketika mesin berhenti berputar itu ada yang menahan olinya di sana gitu agar dia tidak kembali turun ke dalam oil pan. Anti drain valve. Nah, saat kita start itu dia membuka dan kemudian dia ketika oli sudah masuk dia akan menutup. Nah, ini dia tadi yang saya bilang filternya, filter oli. Dia ini untuk menyaring kotoran-kotoran seperti uh, sisa-sisa gesekan yang terjadi di antara komponen-komponen. Setelah kemudian disaring, dia pun akan dikeluarkan kembali.
katup bypass 1. Berfungsi agar oli tetap dapat mengalir saat filter tersumbat. Nah, ketika bypass valve-nya tersumbat, nah di sini ada komponen yang menekan katup kecil untuk membuka bypass valve-nya. Seperti itu. Nah, lanjut kemudian oli disebarkan ke pores engkol dan blok silinder yang dimana itu ada salah satu komponen yang bergesekan juga. Nah, ini dia tampak simulasi 3D-nya jika kita buka. Nah, lalu dia juga masuk ke pores engkol dan juga ke stang piston. Lalu dia juga masuk ke dalam dinding silinder dan juga ke bawah piston. Nah, jika terjadi kebocoran di sini, maka ada oli yang ikut terbakar dan itulah menyebabkan kenapa ada beberapa kendaraan yang dia saat berkendara itu mengeluarkan asap banyak. Nah, itu disinilah dia masalahnya. Lalu dia naik ke camshaft dan juga blok silinder, yang dimana komponen ini juga bergesekan antar satu dengan yang lainnya. Lalu dia masuk ke gear untuk penghubung dari sini ke roda, rantai timing, dan timing gear. Arm. Nah, seperti inilah dia tampak jika sirkulasi yang terjadi di dalam mesin ya. Dia selalu seperti hujan yang akan terus turun terus ke bawah dan naik lagi, turun lagi, naik lagi seperti itu terus menerus. Sampai akhirnya di mana waktu awal itu untuk diganti gitu sekitar 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali seperti itu. Nah, di sini juga ada katup pengatur tekanan, di mana jika mesin itu bergerak terlalu kencang dan itu juga mempengaruhi oli. Di sini ada komponen namanya relief valve, berfungsi mempertahankan tekanan di oli agar tetap konstan di 4 kg per cm persegi. Nah, ketika tekanan melebihi 4 kg per cm persegi, relief valve akan terbuka. Jadi dia ketika oli itu tertekan sangat keras, nah oli juga akan mendorong komponen itu sampai ke titik matinya, lalu akan membuka celah untuk dapat oli bisa tetap di tekanan standarnya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan lampu indikator oli pada dashboard. Nah, di sini kita lihat ada lampu indikator oli pelumas. Nah, jika yang tadi sensornya itu tuh berhubungan di sini ya, switch oli namanya. Jadi saat kita start, oli mulai dipompa dan dia menyebar, terminal pada switch terhubung. Nah, ketika oli sudah sampai di titik di sini, secara otomatis lampu di dashboard akan mati. Nah, seperti itu. Terputusnya switch inilah yang menyebabkan lampu indikatornya mati. Nah, jika ini tidak terputus, berarti ada salah satu kendala yang membuat oli itu tidak dapat masuk ke dalam switch ini. Jadi itu perlu diwaspadai. Ya.
mungkin sekian dulu penjelasan sistem pelumasan dari mobil dan motor dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Marel yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.